Baik, shalom semuanya. Pada saat ini kita akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik yang menjadi perdebatan bagi banyak orang dan kebingungan bagi banyak orang, dan tidak menutup kemungkinan orang Kristen juga masih bingung dengan topik pada saat ini. Nah, apa itu topiknya? Topiknya tidak lain adalah bicara tentang Dui Natur Yesus Kristus. Maksudnya adalah yaitu dua natur yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Kenapa ini sangat menarik? Ya, karena selain menjadi kebingungan bagi banyak orang, topik ini juga memiliki makna yang sangat indah ketika dapat dipahami dengan baik dari sudut pandang yang benar dan dengan motivasi yang benar. Nah, sobat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita saat ini akan memulai topik ini. Yesus memiliki dua natur. Nah, hal ini sudah dikatakan sejak awal oleh bapak-bapak gereja. Ketika mengatakan bahwa Yesus memiliki dua natur, kekristenan menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di dalamnya. Tantangan itu muncul dalam berbagai macam bentuk seperti agama, filsafat, ideologi, dan sebagainya. Sejak awal telah diputuskan oleh bapak-bapak gereja bahwa Yesus memiliki dua natur, yaitu ilahi dan insani. Keputusan yang dibuat ini bukan didasarkan atas pemikiran mereka sendiri dan bukan juga atas dasar emosional mereka, tetapi keputusan ini dibuat atas dasar pewahyuan Allah sendiri yang ada di dalam kitab suci. Artinya bahwa bapak-bapak gereja pada saat itu ketika mencetuskan pernyataan mengenai dua natur yang ada di dalam diri Yesus ini, itu didasarkan atas kitab suci, atas dasar kitab suci. Nah, hal ini juga disebut sebagai kredo, dan kredo ini pun diadopsi pada konsili ekumenis yang keempat yang diadakan di satu tempat yang disebut Kalsedon, yang letaknya itu sekarang di Turki. Nah, dan ini terjadi pada tahun 451 Masehi. Jadi jauh sebelum Islam muncul. Sebagai tanggapan terhadap pandangan-pandangan sesat tertentu tentang sifat Yesus Kristus. Nah, jadi pengakuan tentang dui natur atau dua natur yang ada dalam diri Yesus Kristus ini bukan terjadi secara kebetulan, tetapi hal ini untuk membentengi iman Kristen dari pandangan sesat oleh berbagai pemikir yang ada pada saat itu, yang tidak mempercayai Yesus itu benar-benar Allah, dan yang lainnya tidak mempercayai bahwa Yesus itu benar-benar manusia. Nah, pernyataan ini meneguhkan pandangan ortodoks dengan mempertahankan dan menunjukkan bahwa Kristus memiliki dua natur atau dua kodrat, manusiawi dan ilahi, yang disatukan dalam satu pribadi. Kira-kira demikian bunyinya. Yesus Kristus dikenal dalam dua natur, yaitu manusia dan Allah, yang tidak tercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak tertukar, tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Perbedaan kedua natur itu sama sekali tidak disingkirkan oleh kedua natur itu, tetapi sifat masing-masing natur tetap dipertahankan dan diam bersama-sama dalam satu pribadi dan satu substansi, tidak saling terpisah atau terbagi menjadi dua pribadi. Nah, jadi hal ini tidak menunjukkan bahwa Yesus berarti menjadi natur yang ketiga atau pencampuran antara natur Allah dan manusia, atau setengah Allah, setengah manusia. Tidak demikian. Dan lebih dari itu, bahwa ini juga tidak menyebabkan Yesus memiliki kepribadian ganda atau
terpecah-pecah. Artinya bahwa masing-masing natur tetap utuh dalam diri Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu hal ini tidak bisa dipahami bahwa jika natur manusianya aktif, maka natur Allahnya hilang, atau sebaliknya. Tidak demikian halnya. Lalu bagaimana cara memahami natur Yesus Kristus ini? Nah, setidaknya kita akan melihat ada 3 komunikasi dalam memahami kedua natur Yesus ini. Yang pertama itu disebut communicatio idiomantum. Hal ini menjelaskan antara pertemuan dari kedua natur ini dalam ketuhanannya masing-masing. Kedua natur tersebut menjadi milik satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi dengan adanya dua natur ini, Yesus Kristus adalah pribadi yang maha kuasa. Namun di sisi lain, Yesus juga dapat menderita sengsara dan menjadi terbatas dalam pengetahuan dan kekuatannya. Nah, lebih dari itu, ini bukan berarti bahwa keduanya tercampur. Jadi keduanya tidak tercampur sama sekali. Nah, lalu yang kedua, komunikasi yang disebut sebagai communicatio apotelesmatum atau operationum. Nah, ini bicara tentang tugas penebusan manusia dikerjakan oleh kedua natur sekaligus. Jadi komunikasi ini bicara tentang tugas penebusan yang dikerjakan oleh kedua natur ini dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Artinya bahwa natur ilahinya menyebabkan kematian Yesus di salib mempunyai nilai yang cukup untuk menebus dosa manusia, dan darah manusiawinya memiliki nilai kekal dan tidak terbatas oleh karena ditempatkan dalam bagian pribadi ilahi manusiawi. Dengan hal ini, Yesus disebut sebagai manusia yang sempurna yang menjadi satu-satunya yang layak untuk menebus dosa manusia. Dan yang ketiga, komunikasi yang disebut sebagai communicatio charismatum atau gratiarum. Nah, ini bicara tentang suatu karunia yang khusus yang diperoleh di dalam natur kemanusiaannya, yaitu kemanusiaan Yesus, karena kesatuan dari kedua natur sehingga dalam dirinya tidak berdosa dan tidak mungkin berbuat dosa. Jadi komunikasi yang ketiga ini menjelaskan tentang bagaimana natur kemanusiaannya ini peroleh anugerah sejak awal oleh karena kesatuan dari kedua natur manusia dan ilahi ini, sehingga menjadikan Yesus sebagai manusia yang hidup tanpa dosa, manusia yang hidup dengan penuh kesucian. Jadi dalam hal ini kita harus tahu bahwa natur Kristus itu diangkat melampaui ciptaan lain, bahkan menjadi objek penyembahan yang sejati dari manusia. Nah, lalu kemudian kita akan melihat bukti yang menunjukkan bahwa Yesus memiliki natur insani atau manusiawi yang menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia yang sejati. Nah, pertama kita dapat melihat bahwa Yesus memiliki silsilah. Nah, kitab suci telah mencatatnya di dalam Matius 1 ayat 1, Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Kemudian banyak orang juga yang melihatnya sebagai manusia. Siapakah yang melihat itu? Tentunya adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam Yohanes, Kisah Para Rasul itu telah dituliskan. Kemudian dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan di sana bahwa Yesus memiliki tubuh. Yesus juga berbicara dalam bahasa manusia, yang tentunya kita ketahui bahwa ketika Yesus berbicara dalam bahasa sehari-hari, pada saat itu Yesus berbicara dengan bahasa yang ada, yaitu bahasa Aramaik. Kemudian
bukti selanjutnya yang menunjukkan Yesus adalah manusia yang sejati, yang sama seperti kita, adalah dia juga mengalami keterbatasan seperti manusia lainnya, yaitu haus. Di dalam Yohanes 19 ayat 28, Yesus juga pernah lapar, Matius 4 ayat 2. Kemudian dia pernah merasakan kelelahan, Yohanes 4 ayat 6. Dia juga pernah bersedih dan merasa tertekan ketika menghadapi penderitaan yang hendak dialami, Yohanes pasal 11 ayat 35 dan Lukas 13 ayat 34 dan 35. Bahkan dia juga mengalami ketidaktahuan, Markus 13 ayat 32. Hal ini bukan berarti menunjukkan bahwa dia bukan Allah, tetapi ini lebih menunjuk kepada kemanusiaan Yesus, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia yang sejati yang pernah hidup dalam sejarah. Dia adalah inkarnasi dari firman Allah itu sendiri. Nah, bukti selanjutnya bahwa Yesus juga mengalami kematian. Ini menunjukkan bahwa dia memang benar-benar manusia yang sejati. Di samping manusia yang sejati, Alkitab juga mencatat bukti-bukti bahwa Yesus benar-benar Allah. Sebagai contohnya kita melihat dalam Yohanes 1 ayat 1, Wahyu pasal 1 ayat 8 dan seterusnya. Di sana dinyatakan bahwa Yesus memiliki sifat ilahi, dan ini disampaikan oleh para murid-murid Yesus itu sendiri yang hidup bersama-sama dengan dia dan menyaksikan bagaimana pelayanannya dan bagaimana kehidupannya sampai mati. Lalu kemudian yang menarik lagi, dari kesaksian Legion dapat dibaca dalam Markus 5 ayat 7. Legion yang adalah iblis itu, yaitu setan, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Iblis yang telah merasuki orang yang ada di Gerasa itu menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Kemudian Yesus juga memberikan hidup yang kekal. Baca dalam Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Selanjutnya, bukti bahwa Yesus adalah Allah. Yesus telah mengerjakan pekerjaan yang juga dikerjakan oleh Allah. Pekerjaan apakah itu? Tidak lain adalah mencipta. Dalam Yohanes 1 ayat 3, bahwa tidak ada satupun yang jadi tanpa firman itu, dan firman itu telah menjadi manusia dan dikenal di dalam diri Yesus Kristus. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Dan Yesus juga yang menopang seluruh ciptaannya, termasuk manusia. Di dalam Ibrani 1 ayat 3 dan 4. Dia satu-satunya yang menyelamatkan diri atau hidup manusia. Dia membangkitkan orang mati. Siapakah yang dapat membangkitkan orang mati selain daripada Dia yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas, dan juga memiliki hidup dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Dan bahkan Dia juga menghakimi. Dia akan menjadi hakim kelak untuk mengadili setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Dan Dia mengutus Roh Kudus. Artinya bahwa Dia adalah Allah yang mengutus Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, untuk membimbing, menuntun, menginsafkan manusia dan mengajar manusia secara terus-menerus untuk dapat mengerti dan mengenal dengan baik dan benar siapakah Yesus yang sesungguhnya, yang menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan manusia. Nah, jadi hal ini dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya dua natur yang ada dalam diri Yesus Kristus,
Hal ini menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pribadi yang sempurna dan memenuhi syarat bagi penebusan dosa manusia melalui kematian dan kebangkitannya, serta menjadi satu-satunya juru selamat manusia yang layak menerima pujian dari manusia. Kenapa demikian? Karena satu-satunya pribadi yang sempurna yang memenuhi syarat bagi penebusan dosa manusia adalah Dia yang hidup tanpa dosa, Dia yang hidup dengan sempurna, sehingga penebusannya menjadi penebusan yang sempurna dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Dia menawarkan kepada kita semua bahwa barang siapa percaya kepadanya, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah pembahasan ini dapat memberkati kita dan menolong kita untuk mengerti mengapa Yesus memiliki dua natur. Apa maknanya di dalam kehidupan manusia dan bagaimana kedua natur ini bisa dipahami dengan baik dan mudah. Oleh karena itu, dengan adanya topik ini, harapannya adalah dapat menolong kita dari setiap kebingungan yang ada selama ini. Tuhan memberkati kita semua.